Boleh, Bang. Being recorded. Silakan Bang Ino. Bang Ino, monitor. Silakan dimulai Bang. Ya, Bang. Dimulai aja. Dibuka aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Wabarakatuh. Untuk tadi kan belum sempat baca karena baru habis datang dari kantor kan. Kemudian untuk Bang Agung, boleh dijelaskan sedikit apa yang udah isunya itu apa aja? Oke, Bang. Silahkan, Bang. Mohon izin menjelaskan teman-teman ya. Ini kan kita dapat tugas mengenai analisis kasus ya, menggunakan metode 5W1H terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau dari 4 pilar, literasi digital dari berita kita, itu kita mengambil mengenai 4,6 juta data warga Jabar diduga bocor diretas hacker. Eh, Sebelum memasuki materi, apakah ada saran lain mengenai berita atau Izin kita Mas lanjut? Agung, izin gua. Mungkin sebelum diskusi kita tampilin dulu videonya. Izin. Siap, Bang Miftah. Bang Miftah yang nampilin Apakah atau gimana? terdengar selesai? Siap terdengar. Siap, boleh saya. Boleh, siap. Mungkin bisa di unhide. Saya nggak bisa share screen. Bapak host. Udah, udah bisa. Apa terlihat? Terlihat? Terlihat, terlihat. Dilanjut, Bang. Untuk soundnya, Warga Jawa Barat. Terima oke, kasih Anda siap, masih siap. bersama kami. Pemirsa, jutaan data pribadi warga Jawa Barat diduga telah diretas. Untuk itu pemerintah pun langsung berkoordinasi dengan tim Cybercrime Polda Jawa Barat. Unggahan sebuah akun medsos X bernama Digital Ghost atau @ghosthackerwar menjadi viral. Dituliskan sebanyak 4,6 juta data warga Jawa Barat telah bocor. Akun tersebut juga menyindir sistem pertahanan siber pemerintah. Tentu saja unggahan tersebut membuat sebagian warganet menjadi resah. Bagaimana tidak, data pribadi 4,6 juta warga tentu berpotensi untuk disalahgunakan jika jatuh ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Mengambil langkah serius, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkap pihaknya sudah memerintahkan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan aparat cybercrime Polda Jawa Barat. Penanganan harus cepat dilakukan agar data warga yang diretas tidak semakin banyak. Dan saya sudah sampaikan kepada Diskominfo untuk segera berkoordinasi dengan Cybercrime Polda Jawa Barat dalam penanganan ini. Jangan sampai dibiarkan
jangan sampai melebar dan lebih banyak lagi korban masyarakat Jawa warga Jawa Barat ya, atau 4,6 juta. Saya berharap dari penelaahan nanti dari Cybercrime Jawa Barat, Polda Jawa Barat, dan juga Kominfo ya, Diskominfo Jawa Barat untuk segera menyelesaikan kasus ini secepatnya. Besok Senin saya akan segera koordinasi lagi. Saat ini Pemprov Jawa Barat masih menunggu hasil penelaahan oleh Diskominfo Jawa Barat dan aparat Cybercrime Polda Jabar. Pemprov Jabar juga memastikan segera meningkatkan keamanan siber agar tidak ada lagi kebocoran data. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One. Siap, sudah selesai kawan. Oke, siap. Dilanjut sekalian Bang Miftah ya, penjelasan. Bang Miftah atau saya? Izin masih di mute, Bang Miftah. Oke, lanjut penjelasan Bang. Apa mau saya tampilin PowerPoint-nya apa gimana? Yang Word-nya jelasinnya aja mungkin ya. silakan Yang lain. Word aja ya. Yang Yang Word-nya aja Bang. Word-nya. Boleh. Kelihatan nggak kawan? Tadi. Masih Belum ini. Bang, belum. Loading. Masih loading. Belum ada ya? Masih belum Bang. Masih belum. Udah. Apa? Enggak, ininya ada. Apa namanya? Atau sambil dibaca ya? Dibaca aja ya. Boleh pakai device yang lain coba. Soalnya punya saya mungkin sinyalnya terganggu. Word-nya ada di grup ya. Apa terlihat? Oke, Terlihat nggak Bang? terlihat Bang. Terlihat, siap. Lihat, terlihat. Di layar mana? Sekalian dibaca Bang. Izin dibaca juga Bang Dwi. Ini sekalian saya baca ya. Siap. Oke, jadi dari video tadi ada analisis kasus menggunakan itu kan tugasnya itu 5W1H terkait potensi ancaman digitalisasi pemerintahan ditinjau
dari 4 pilar literasi digital dari berita 4,6 juta data warga Jabar diduga bocor diretas hacker. Nah, di video tersebut terdapat kasus 4,6 juta data warga Jawa Barat bocor. Adalah dugaan insiden kebocoran data pribadi milik warga yang diklaim telah diretas dan diperjualbelikan oleh pihak tidak dikenal atau yang biasa kita kenal itu hacker. Di forum dark web sekitar pertengahan Juli pada tahun 2025. Yang pertama itu adalah siapa? Akun anonim bernama Digital Ghost di platform X mengklaim telah membobol dan menguasai data pribadi 4,6 juta warga Jawa Barat lalu menawarkan di dark web. Terus pemerintah Provinsi Jawa Barat terutama Diskominfo Jabar menyatakan bahwa klaim tersebut tidak benar dan tidak terjadi kebocoran dari sistem Pemprov. Nah, untuk yang kedua itu kapan atau when? Klaim dibuat pada 10 Juli 2025 pada jam 16.33 WIB melalui unggahan sosial media. Penyangkalan resmi oleh Diskominfo dan Pemprov terjadi pada 27 sampai 28 Juli 2025. Terus yang ketiga itu ada di mana atau where. Lokasi dugaan kebocoran adalah Pemprov Jawa Barat dengan data yang diklaim bersumber dari sistem Pemprov, cantum logo resmi dan nama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jabar. Penjualan data terjadi di forum dark web. Terus yang keempat ada apa? Isu kebocoran melibatkan data sensitif seperti nama lengkap, NIK, alamat, email, dan pekerjaan dari sekitar 4,6 juta warga Jabar. Terus ada pemerintah menyatakan bantahan mengklaim tidak ada kebocoran dalam sistem mereka dan menekankan upaya penguatan keamanan data. Yang kelima itu ada mengapa bisa terjadi atau why. Salah satu pakar cyber dari ITB menyebut klaim seperti ini biasanya benar, meski perlu verifikasi terbuka. Potensi kelemahan bisa berada pada sistem keamanan informasi yang belum optimal atau kurangnya koordinasi antar instansi dalam melindungi data pribadi. Yang keenam itu ada bagaimana atau how. Itu yang terakhir, data diduga diperoleh melalui serangan peretasan oleh hacker anonim lalu diperdagangkan di forum dark web. Terus Pemprov Tengah berkoordinasi dengan Cyber Crime Polda Jabar dan Diskominfo melakukan validasi dan investigasi kasus. Itu ada terus ada perspektif 4 pilar literasi digital. Nah, pilar literasi digital adalah terus analisis potensi ancaman dan kasih dalam kasus ini. Yang pertama, literasi data. Warga belum memahami cara melindungi data pribadi atau NIK, email, alamat. Bila data di luar kontrol individu, peluang penyalahgunaan besar. Yang kedua, literasi informasi, identifikasi hoax. PS4 menjadi sulit. Diskominfo menekan verifikasi ke sumber resmi sebelum menyebarkan ke lain. Yang ketiga, literasi media sosial dan dark web digunakan untuk peran ini masyarakat untuk paham bagaimana informasi bisa berluaskan oleh aktor anonim. Yang keempat, literasi teknologi keamanan sistem keamanan pemerintah bisa dieksploitasi oleh hacker diperlukan peningkatan keamanan siber instansi publik. Rekomendasi tindakan yang pertama, verifikasi independen oleh tim forensik siber untuk memastikan apakah data bocor benar-benar terjadi. Yang kedua, publikasi temuan secara transparan kepada masyarakat untuk menjaga kepercayaan. Yang ketiga, edukasi warga mengenai perlindungan data pribadi, hindari membagikan link atau alamat di platform publik. Yang keempat, penguatan keamanan informasi lembaga pemerintah agar sistem lebih tahan terhadap serangan. Yang kelima, pelatihan internet operator di Pemprov tentang literasi digital khususnya cara menangani informasi dan keamanan data. Untuk kesimpulannya, walaupun peran kebocoran data kita jangan dibantah, semacam ini mengingatkan pentingnya penerapan literasi digital dan prinsip dan sistem keamanan di pemerintahan yang kuat. Itu potensi pencurian dan penyalahgunaan data itu menjadi risiko lokal. Oke, sekian. Ketua. Ini masih ingin
terus di share screen-nya atau ditutup? Siap, ditutup aja, dikembalikan ke ketua aja Bang ini. Oke, Bang. Oke, Bang, makasih Bang untuk penjelasannya juga. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena udah maghrib juga banyak tugas kita ini, saya akhiri aja gimana Bang? Siap, boleh. Oke Bang. Terima Nanti kasih info aja di grup. rekan-rekan.